أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tazkiyah yang dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dengan saya Umar Mahmud kita akan mengkaji perjalanan hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai tuntas insyaallah باذنillah. Dimulai dari peristiwa sebelum baginda Rasulullah SAW lahir, ada sebuah kejadian penduduk kota Mekah itu mengalami kelaparan. Banyak di antara mereka yang mati kelaparan, dan itu terjadi pada tahun 476 Masehi, jauh sebelum Rasulullah lahir, di zaman kakeknya Rasulullah atau buyutnya Rasul, yaitu Hashim. Kita tahu bahwasanya Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Jadi pada tahun itu penduduk kota Mekah tidak bisa berdagang, tidak bisa berbisnis. Pekerjaan utama penduduk kota Mekah adalah berbisnis, tajir, para pedagang, para pebisnis antar negara. Pada tahun itu terjadi perang dunia, mungkin mirip dengan kejadian kita sekarang. Perang dunia yang terjadi di kota Roma, ibu kota Romawi, runtuh di tangan bangsa Jerman. Sehingga penduduk kota Mekah yang biasanya berdagang, mereka ke Syam, ke utara, lebih tepatnya ke kota Gaza. Dari kota Gaza mereka bisa membawa barang-barang mereka sampai ke kota Roma. Yang diperdagangkan itu adalah bakhur. Bakhur itu dupa. Ya. Dupa ini mungkin sekarang atau dulu kita sangat kenal dengan kemenyan, wewangian, ya. Dan memang bahan baku yang mereka dapatkan, penduduk Mekah dapatkan bahan bakunya ini datangnya dari Nusantara, terutama dari Sumatera. Ya, ada kapur barus. Ya. Mereka tidak bisa berdagang, tidak bisa berbisnis, sehingga banyak di antara mereka itu yang tak sanggup lagi memberi makan keluarganya. Terjadi kelaparan massal di kota Mekah. Sampai-sampai di antara mereka melakukan al-i'tifar. I'tifar itu kebiasaan, kalau udah nggak sanggup lagi ngasih makan keluarga, mereka membawa keluarga mereka keluar dari tanah haram, keluar dari daerah Ka'bah, pergi ke tanah halal. Di sana mereka bersama keluarga mereka membuat pondok, ya, menunggu sampai semua keluarga punah, mati, menunggu kematian. Jadi kakek baginda Rasulullah SAW, Hashim, melihat ada fenomena yang tidak baik yang terjadi di kota Mekah. Putus asa masyarakat kota Mekah. Akhirnya penduduk Hashim mengambil langkah yang sangat strategis, sangat jenius sekali. Dia kumpulkan tokoh-tokoh kota Mekah, dia berikan seperti nasihat, jangan sampai kita ini penduduk pilihan Allah Subhanahu wa taala melakukan hal-hal yang konyol, gak sanggup ngasih makan keluarga, kemudian kita nunggu kematian. Ayo kita kembali berbisnis, ayo kita kembali berdagang. Karena pada waktu itu walaupun di kota Roma terjadi kekacauan, tapi masih ada secerca cahaya untuk tetap bisa berbisnis. Apa yang dilakukan oleh Hashim? Hashim mendatangi raja-raja yang ada di muka bumi. Raja baru yang terpilih dari Jerman yang menempati Roma itu dia datangi. Kemudian dia datangi juga Raja Persia, dia datangi juga Raja Habasyah,
dia datangi juga raja-raja Arab yang ada di sekitar Jazirah Arab. Dia minta diberikan keamanan karena di mana-mana rusuh. Namanya juga lagi perang dunia, di mana-mana rusuh. Maka dia minta diberikan keamanan supaya pedagang-pedagang Quraisy ini diberikan jaminan keamanan setiap mereka memasuki tanah kekuasaan dari kerajaan-kerajaan yang dia datangi. Raja Roma yang baru mengatakan, silahkan, kami juga butuh barang, kami akan berikan keamanan kepada kalian, wahai bangsa Quraisy, selagi kalian berada di tanah kami. Raja Persia juga memberikan keamanan selagi penduduk Quraisy memasuki wilayah mereka akan diberikan keamanan. Begitu juga Raja Ethiopia atau Habasyah, pada waktu itu Ethiopia sangat kuat di Afrika. Kemudian begitu juga raja yang ada di Arab, Yaman, siap untuk menjaga keamanan para pebisnis dari kota Mekah, dari Quraisy. Peristiwa ini Allah rangkum dalam surah Quraisy. Li'ila fi Quraisy. Kata Allah Subhanahu wa taala, ada perjanjian dagang antara orang Quraisy dengan kerajaan-kerajaan yang ada di muka bumi pada waktu itu. Ilaf itu artinya as-safqah, perjanjian dagang. Ya. Ilaf inilah yang membuat Quraisy kembali bangkit, kembali berjaya. Jadi Masya Allah, ini surat perlu kita kaji. Insya Allah kita akan sambung di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.